bangunan tengahnya dibagi jadi 2 tim ya, karena IHC juga ngontrol bagian Iya. tengah dan juga Face Clan yang masih ada di bangunan tengah. Malah Skyforce yang berusaha mendobrak juga ke bangunan tengahnya. Gak bisa terlalu lama di luar karena tadi gue ngeliat ada pergerakan dari 2 pemain BTR yang ngambil di bukit arah selatan dari bootcamp. Harus gontok-gontokan sebelum nantinya mereka menyeberang ke pulau yang lainnya. Ini tiba-tiba aja kameranya tidak pindah-pindah nih Perpasta. Padahal lagi ada fight yang lainnya nih. Di Kayaknya tempat gara-gara lain yang tadi ya. Gara-gara yang tadi ya. Cuma nggak sepolos ini juga nggak sih Don? Nggak sepolos ini juga nggak sih? Makanya ini yang gue takutin sebenarnya. Ini gue yang gue takutin, tetapi ternyata ketakutan gue membuahkan 3 eliminasi poin untuk tim Bigetron Red Villains. 3 pemain dari tim Eigen tadi udah mulai rontok satu persatu, hanya meninggalkan the last man standing yang akan langsung aja dikunci, dicari mati-matian oleh pemain-pemain dari tim BTR Perpasta. Jadi gini guys, tadi tuh kita berdua habis komplain. Kita habis komplain tolong jangan cepet-cepet buat ngeganti mapnya karena jadi puyeng sendiri buat ngecastnya, jadi kelewat momennya banyak gitu kan buat yang diomongin. Cuma ngomong begitu tadi, terus tiba-tiba kok diresponnya jadi nggak pindah-pindah mulu ya. Jadi ya udahlah ya, kita nikmatin aja setiap fight yang bakal dipantau, yang bakal disaksikan karena sekarang kita juga lagi mantau pergerakan dari BTR. 4 pemain BTR udah mulai nge-stick, mereka bakal coba untuk mengambil 1 pemain yang ada di lantai 2, 2 pemain atau 1 pemain di lantai 2 dan itu dia granat terakhir yang bisa memulangkan A1 menuju ke arah lobby. Karena Starboy akan menuntun rekan-rekan yang lainnya dari tim Void Esports untuk bisa mungkin touchdown di arah utara circle, terus kayak sedikit-sedikit melipir ke bagian-bagian kanan, tapi gua kira tadi bakalan ke Camp Bravo, untungnya enggak, karena ternyata sekarang udah diamankan oleh C2K. Ya, langsung gaspol mereka untuk mencari tempat-tempat yang lebih enak lagi. Tidak hanya untuk tim-tim dari luar, tapi tim-tim Indonesia juga sedang mencari tempat yang lebih enak untuk di momen kali ini. Jangan sampai membuang kesempatan terlalu banyak, karena butuh poin untuk bisa mereka kejar. Smoke di pop up untuk menyelamatkan rekan dari BTR sedang ter-takedown karena paslon 1 butuh untuk diselamatkan. Enak banget ya kayak ngelihat turnamen yang tidak dibatasi gitu untuk penggunaan skinnya Don. Jadi yang dilihat sport car, ada Lamborghini lah, ada mobil-mobil lain lagi lah, yang emang udah sering dan udah pernah berkolaborasi dengan PUBG Mobile juga. Tapi Team Flash somehow dari tempat mana dia rontok, ternyata dirontokin oleh tim DRS, walaupun akhirnya DRS pun dilumatkan begitu saja. Delta tumbang 1, namun Flash harus membayar mahal. 2 anggotanya sudah diamankan ke arah lobby. 10 tim tersisa sampai di menit yang ke-12. Akhirnya kita bersibukkan dengan fight yang begitu intens kali ini. Trying to kill, berusaha untuk mendobrak pertahanan dari tim Sersia. Kakinya kelihatan, kakinya baru ditembak namun tidak memberikan damage yang terlalu signifikan. Love kali ini tembakan cintanya bisa untuk memulangkan Sersia ke lobby. Maju, maju, maju. Itulah yang tadi dilakukan oleh Love dan juga mungkin akan dilakukan oleh tim Bigetron Red Villains dengan menggunakan 1 vehicle. Ada 2 pemain sekaligus. Maju, maju, maju. Tapi ada QR juga yang muncul teman-teman sekalian. Langsung aja scan sekarang juga. Kalian bisa dapetin 50.000 US dollar total hadiah yang sudah disiapkan oleh Live. So thank you so much Live.com. Terima kasih untuk Live.com yang sudah menyediakan hadiah-hadiah dan juga misi-misi menarik. Kalau ingin diikutin langsung ke arah live.com atau scan barcode yang tadi muncul di sebelah kanan pastinya. Dan 9 tim yang tersisa, ini kayak agak dibuat apa ya, kayak dibanting gak sih Don? Kayak lu habis ngeliat fight yang seru banget, ngeliat momen clutch yang begitu serunya tadi dari seorang Nirs. Terus habis itu kayak gak ada momen intens lagi yang terjadi, kayak langsung dibanting. Dari momen yang udah hype banget, dibanting drop semuanya. Tapi yang lagi intens tadi kayaknya lapar doang sih. Karena pixel HP tersisa dari seorang lapar. Jadi kayaknya lagi agak-agak dikduk tadi. Tapi untungnya nggak terlalu di follow up apa-apa oleh lawannya tadi. Jadi masih bisa untuk healing. Masih bisa untuk reset untuk seorang lapar. Tapi DRS mengintai. DRS menghantui. Sempal. Langsung aja membukakan beberapa tappingannya. Tembakannya menuju ke arah seorang paslon 2. Apalagi ada killer juga nih.
yang akan memantau, memata-matai dari angle yang lainnya. Ini akan menjadi sesuatu yang bahaya untuk seorang paslon 2 jikalau dia keluar sedikit aja dari batu tersebut. Apalagi ada beberapa tim yang lainnya juga yang sudah mulai memantau dan juga mengendus keberadaan dari DRS versus BTR ini yang udah dibukakan tembakannya. Tapi masih belum terlalu on point menuju ke arah pemain-pemain dari tim BTR, tapi jempol nih. Posisi dia, angle dia bahaya banget coy. Ya. Dan lihat juga dari arah circle-nya BTR, mereka harus bermain lebih objektif lagi untuk bisa nge-regroup, untuk bisa mengamankan bagian circle yang lebih enak lagi karena beberapa titik sudah ditempati oleh tim-tim lain seperti Boom, Flash, ada Train to Kill dan juga Void mungkin yang bakal datang dari bagian utara dan mungkin Void bakal bertegur sapa dengan Yudo ataupun dengan tim Seven Element. Dua tim yang sudah mendekat menuju ke arah Void termasuk Jimmy yang sudah mulai mendekat dan Void juga sedang dipantau oleh pemain-pemain dari Seven Element. Ada pantauan dari bagian luar tadi, sebuah pergerakan. Ada mobil kambing yang bergerak juga. Namun Point memberikan tembakan tadi menuju ke arah pemain dari Seven Element yang menggunakan mobil kambing. Tapi Goku berhasil touchdown. Maxius harus bergerak ke tempat yang lebih aman. Dan Sahmer bergerak juga dia. Berjalan kaki, tidak ikut rombongan mobil yang duluan jalan. Regroup dilakukan oleh tim Point kali ini. Harusnya mereka sudah mulai bisa merespon. Karena backline dari Point ternyata masih belum bersih. Tapi kalau misalnya kalian miss sesuatu tadi sangat disayangkan karena barusan ada QR code juga yang sudah muncul teman-teman. Jadi tuh kalian harus stay tune terus tuh kayak ngeliatin bagian kanan dari layar kalian. Karena munculnya itu di waktu-waktu tertentu sama seperti halnya lawan-lawan yang berada di Sunhawk. Munculnya suka di waktu-waktu tertentu. Kadang-kadang bisa untuk diantisipasi, kadang-kadang munculnya seperti hantu. Wak wak wow gitu tiba-tiba di depan muka kita. Dan kita akan menunggu siapa lagi yang akan muncul di depan muka mereka masing-masing. Karena dari posisi sih Train to Kill masih berhadap-hadapan dengan tim yang lainnya pun juga dengan DRS yang sudah langsung aja dimakan habis-habisan oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Red Villains. Ini kayaknya adalah kemenangan mutlak untuk tim BTR. Tapi hati-hati karena ada granat yang disiapkan oleh Sempol. Harus hati-hati banget dari pemain-pemain dari tim BTR Red Villains. Tapi Paslon 1 mau menggerebek pintu tersebut. Dan Sempol masih bisa bertahan dengan low HP. Pada akhirnya M4 lah dari tangan Paslon 1 yang berhasil meniadakan lawannya yaitu DRS. DBS, ujung-ujungnya M4 yang digunakan karena memang M4. lebih gemes lagi kalau ingin nyapu tuh paling enak emang paling pakai M4 atau Scar L atau senjata auto yang lainnya untuk menyapu ke arah rumah atau sudut yang begitu sempit seperti tadi, melakukan tabrakan ke arah DRS dan granat yang begitu matang dari seorang Sahmer bisa mendapatkan pemain dari tim Point. Kembang satu dari Point, Maxius berusaha memberikan backup ke arah belakang batu tadi. Masih belum ada trade talk yang mereka lakukan. Masih mencoba untuk berpindah tempat namun tembakan berikutnya masih belum bisa mendapatkan knockdown. Dan di bagian lain dari Genfos dengan DBS-nya mendapatkan satu pemain dari tim Flash. Won pun dipulangkan ke lobby. Pergerakan dengan sport car kali ini lapar. Mencoba mencari celah untuk mendobrak pertahanan dari lawan. Ya, yaitu The Last Man Standing, Korn, tapi kita berpindah menuju ke arah Train to Kill yang tinggal sisa seorang diri Suyok dengan menggunakan DBS yang nggak bisa untuk mematahkan agresi yang dilakukan oleh pemain-pemain Yudo Alliance. Mereka pun harus cabut duluan dari game kali ini, tapi berpindah menuju ke arah tim Voini Sports, hanya meninggalkan dua pemain mereka saja di bagian-bagian Blue Zone akan menghadapi pemain dari Seven Element yang sudah mulai dikunci, sudah mulai disiapkan granat dari seorang Maxius. 1, 2, 3, hanya memberikan splash damage aja, tapi Maxius berhasil untuk memanfaatkan DBS-nya. Peluru terakhir langsung menyudahi Seven Element. Gokil, 5 tim tersisa, 3 diantaranya adalah tim dari Indonesia. Ada Bigetron dengan 4 pemain, Void dengan 2 pemain kalau misalkan revive-nya akan berhasil. Dan Boom dengan 3 pemain yang tersisa. BTR langsung gaspol dengan sport car-nya. Paslon 1 masih mindik-mindik di bagian belakang dan Void pun harus tereliminasi. Karena hanya ada healing tadi yang bisa mereka gunakan. Harus berpuas di peringkat yang kelima. Untuk tim Void dan Rezi melihat di mana Nirs berada. Ada molotov yang dilemparkan, granat juga sudah mulai di-cook. Rezi mundur ke bagian belakang. Untung gak ditembak oleh pemain-pemain dari BTR. Yap, masih bisa untuk menyelamatkan posisi mereka masing-masing untuk saat ini. Salah satunya juga adalah tim Boom Esports. Mereka masih berada di pinggiran zona banget, masih punya compound juga. Walaupun memang bertiga sih ya, tapi masih doable banget.
line up yang mereka miliki. Rezi, Frenzy, dan juga Yami. Ini semuanya ujungnya nama atau nickname dari pemain-pemain dari tim Boom Esports. Tapi kita berpindah menuju ke arah tim Bigetron Red Villains. Sudah langsung melontarkan granat yang mematikan dari seorang Lapar. That's it. Apalagi juga di follow up dengan rekan-rekan yang lainnya dari tim Bigetron Red Villains. Dan Lapar membabi buta bersama dengan Genfos yang mendominasi Bigetron Red Villains. Has no mercy menuju ke arah tim Yudo Alliance yang kali ini hanya meninggalkan the last man standing. Mereka aja yang disapu bersih oleh pemain-pemain Bigetron Red Villains. Tapi gila Lapar sih, flick shotnya dengan DBS-nya tadi benar-benar cepat banget untuk nge-flick dari arah kiri ke bagian kanan, balik lagi menuju ke bagian kiri dan bisa mendapatkan korban yang kedua. Yudu benar-benar ngotot untuk bisa menjatuhkan Bigetron, tapi untuk Bigetron masih bisa bertahan sejauh ini. Dan sekarang Boom sudah melihat pergerakan dari BTR, sebuah tembakan dia lakukan, tinggal 2 pemain lagi dari BTR yang tersisa. Boom, masih ada 3 pemain, sementara Nirs masuk sampai late game loh. Gokil coy. Ini dari Skyforce lagi-lagi ya, kita bisa melihat adanya kejadian yang mirip-mirip. The last man standing masih bisa melanjutkan asa untuk timnya, at least mengamankan placement point yang lebih baik lagi, sehingga kita harus melihat adanya Boom Esports versus tim Bigetron Red Villains terlebih dahulu yang akan pecah perangnya. 2 versus 3 situation antara Boom Esports dan juga Bigetron Red Villains. Ini dia, sudah mulai dipancing perangnya. Ada Yami di sebelah kanan sana, tapi Rezi di balik sebuah batu udah diincar oleh Paslon dan bangkit Yami dari proningnya. Connect tembakan dari seorang Yami, Paslon pun tumbang kali ini. Tinggal Genfos yang tersisa. Genfos masih memberikan tekanan dan Nirs terlebih dahulu dipulangkan menuju ke arah lobby. Otomatis top 2 untuk 2 tim dari Indonesia. Namun Boom terspot kali ini. Genfos masih bisa mendapatkan target yang dia inginkan. Genfos cukup low HP dan Boom Esports